Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hikmah, saya dari HKI 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai alat-alat bukti dari hukum perdata. Dalam hukum perdata telah diatur mengenai alat-alat bukti, yang dimana alat-alat bukti ini dapat dijadikan sebagai sarana pembuktian, yang dimana terdapat pada pasal 164 HIR, 284 RGB, dan juga 1866 BW, yang dimana diantaranya yaitu surat, saksi, prasangka-prasangka, pengakuan, dan juga sumpah. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai surat. Surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu tanda yang dapat dibaca dan juga suatu buah pikiran, yang dimana buah pikiran ini dapat dijadikan sebagai sarana pembuktian. Nah, surat di sini terbagi menjadi dua, yaitu surat akta dan juga surat bukan akta. Surat akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk dijadikan sebagai sarana pembuktian. Nah, surat akta di sini terbagi menjadi dua, yaitu akta autentik dan juga akta di bawah tangan. Akta autentik adalah suatu menurut pasal 1868 BW adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dan juga suatu akta yang dibuat di hadapan pegawai-pegawai yang berkuasa, yang dimana akta tersebut dibuat. Nah, yang kedua yaitu akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah suatu akta yang dibuat dan juga ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu surat bukan akta. Surat bukan akta ini sebenarnya tidak digunakan lagi, akan tetapi jika suatu hari terdapat bukti-bukti yang dapat diajukan di hadapan pengadilan, maka surat tersebut dapat digunakan kembali. Nah, yang kedua yaitu saksi. Saksi adalah orang yang memberikan kesaksian di hadapan pengadilan mengenai apa yang ia lihat sendiri, dengar sendiri, dan juga alami sendiri. Nah, setiap orang pastinya dapat menjadi saksi. Akan tetapi ada juga orang-orang tertentu yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu keluarga saudara, suami istri walaupun sudah bercerai, anak umur di bawah 15 tahun, dan juga yang terakhir yaitu orang gila. Nah, yang ketiga yaitu prasangka-prasangka. Prasangka-prasangka adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang maupun hakim dari peristiwa yang terkenal ke peristiwa yang tidak terkenal. Nah, prasangka-prasangka di sini terbagi menjadi dua, yaitu prasangka undang-undang dan juga prasangka hakim. Prasangka undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik dari undang-undang, sedangkan prasangka hakim adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan. Pengakuan terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan di muka persidangan dan juga di luar persidangan. Nah, pengakuan di muka persidangan terbagi menjadi tiga, yaitu pengakuan sesungguhnya, kualifikasi, dan juga klausula. Pengakuan sesungguhnya yaitu tergugat mengakui dengan sungguh-sungguh apa yang dialami oleh penggugat, sedangkan pengakuan kualifikasi yaitu apa yang diadilkan, yaitu tergugat tidak mengakui sepenuhnya, akan tetapi ada yang sebagian dibantah oleh penggugat. Nah, yang ketiga yaitu pengakuan klausula, yaitu apa yang diadilkan oleh penggugat diakui oleh tergugat, akan tetapi harus dengan keterangan tambahan. Nah, selanjutnya yaitu pengakuan di luar persidangan. Pengakuan di luar persidangan boleh saja dilakukan, akan tetapi harus dengan bukti-bukti yang nyata untuk meyakini suatu hakim itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu sumpah. Sumpah adalah keterangan seseorang dengan mengatasnamakan Tuhannya dalam HIR 155. Nah, sumpah di sini terbagi menjadi tiga, yaitu sumpah pemutus, pelengkap, dan juga penaksir. Sumpah pemutus adalah inisiatif untuk mengangkat sumpah datangnya dari pihak perkara, sedangkan sumpah pelengkap adalah inisiatif untuk mengangkat datangnya sumpah dari hakim karena jabatannya, sedangkan sumpah penaksir adalah biasanya dilakukan oleh penggugat karena mengalami kerugian, contohnya dalam perkara ganti rugi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.